Kemudian kemarin yang ustadz-ustadz ditangkap. Saya pernah ngomong sama Tito waktu dia jadi Kapolri. Lihat partai yang kira-kira akan memperjuangkan Islam. Jangan partai yang akan menghancurkan Islam. Emang berapa Ustazah harga itunya sapinya? 23. Tenang Ustazah. Kan saya kemarin udah transfer 20 juta buat pergi umrah. Ntar saya transfer lagi coba. Itu Allah langsung jawab tatkala saya susah. Ada aja. Jadi Allah tuh kita jangan takut deh bermain di jalan Allah. Pasti dibelain Allah. Jadi ini yang menambah kekuatan saya dan saya beritahu pada ibu-ibu. Jadi kalau kita keluarin uang, keluarin sedekah, jangan takut miskin, pasti diganti sama Allah. Itu Ananda yang saya rasakan. Terakhir waktu saya ada rapat P212 di Puncak. Apa yang ada Saparua tuh ada Megamendung. Binatang-binatang apa namanya? Oh, Taman Safari. Taman Safari. Dekat situ. Tapi hari Jumat itu saya harus rapat MUI di Jakarta jam 2. Bapak-bapak sholat Jumat jam 11 saya lari ke Jakarta. Nggak ada taksi yang mau, nggak ada ojek yang mau, ada ojek kampung. Mau dia 100.000 sampai Bogor, nanti Bogor naik kereta. Baru naik, hujan besar. Bu, gimana Bu? Ya, jalan cepet, saya mesti jam 2 sampai. Bu, saya pakai jaket dulu. Ya, pakai jaket. Dia nggak punya jaket buat penumpang, karena jaket orang kampung. Sepanjang jalan saya cuma baca kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, baca semua doa. Sepanjang jalan. Saya pikir ini baju saya udah basah kuyup. Sampai di stasiun, karena hujan besar sekali. Nggak pakai jaket, cuma begini aja. Masuk kamar mandi, saya pikir mau meres-meres baju. Nggak ada. Sedikit pun nggak ada kena basah. Masya Allah, saya bilang Allah belain banget saya bilang. Saya pikir biasanya kan pakaian dalam tuh udah harus diperos, ini semua baju. Nggak ada sedikit pun, Masya Allah, saya bilang. Tuhan, ya Allah, Tuhan baik banget itu. Itu tatkala kita memang mengejar niat menegakkan agama Allah, Allah bela kita, Allah bantu kita. Sama dengan 800 orang datang di rumah saya duit 50.000, nyiapin cuman buat 300. Pergi ke ATM, salah ngambil duit, keluar duit 100. Kan mau bagi 50. Itu tiba-tiba datang otak cerdas. Saya ingat ada saudara rada kaya di Faisal. Pergi kamu ke ATM, ambil uang 50.000, sekian juta, ini nanti tinggal tukeran. Udah. Dia pergi, tapi kamu masukin di amplop, antar langsung ke sini. Nggak ketemu sama saya, dia ketemu sama si Yani. Udah 2 hari saya telepon nggak diangkat, 3 hari saya telepon. Sal, kamu gimana nih, duitnya belum diambil? Udah deh, uni kan juga repot, orang segitu banyak katanya. Udah aku ikut nyumbang. Nah jadi kayak yang begitu-begitu tuh yakin banget Allah menolong. Bu dari Akma, mudah-mudahan masih ada sedikit waktu. Kita ini sedang kepengen, karena tadi Ibu sudah nganjurin saya masuk DPR gitu ya. Kira-kira perjuangan apa lagi, atau perjuangan Ibu yang belum sempat Ibu ceritain, tadi kan baru masukin pasal itu tuh. Ya kan, mungkin ada bagian lagi, dan kemudian ke depan nih, walaupun katakanlah konsep sandang ke gelanggang walaupun seorang, anggaplah ini arahan kepada saya terwujud. Nah, jadi Ibu mungkin boleh cerita lagi kasus apa, karena saya pernah tahu Ibu dulu dalam sebuah acara dikasih tas yang isinya duit. Nah, Ibu komplain kan, duit apaan nih gitu kan, Ibu pernah cerita kan, saya inget tuh. Mungkin ada lagi hal-hal lain yang pernah Ibu alami yang bisa jadi inspirasi buat kita. Terus yang kedua, ke depannya supaya kami siapapun lah ya, teman-teman Angkatan Muda Indonesia, Angkatan Muda Islam secara umum, karena kita juga tidak bisa memungkiri kebanyakan uang, banyaknya fasilitas itu juga bisa membuat orang jadi sombong, jadi lupa diri dan segala macam. Mungkin 2 tuh Bu, yang satu pengalaman Ibu yang mungkin tadi belum sempat diceritain, Ibu boleh ceritain. Mungkin buat kita tambah, Ibu mungkin masih ingat kan apa kenapanya gitu. Nah, yang berikutnya untuk yang akan berlegislatif yang akan datang, atau mungkin saya jadi gubernur Jawa Tengah gitu kan, nggak tahu namanya, proses itu kan bisa lewat. Punya istilah orang Jawa ya. Iya. Sombong amat. Iya, kita nggak tahu. Gimana Bu? Silakan. Okay. Yang pertama jadi anggota DPR kan sidang MPR. Saya dapat tugas membacakan pandangan fraksi. Karena saya ikut mengolah, maka saya disuruh untuk membaca. Saya baca dan suruh memperbaiki. Saya minta tolong abang saya, Bang Tabri Akma, memang orang yang pandai sekali, naskah pidatonya bagus-bagus. Saya pernah jadi juara 1 pidato tuh, beliau yang ngarangin dulu waktu di PGA.
Jadi dibuatlah oleh beliau. Tatkala saya baca, Masya Allah, plus orang, sampai ketua PP Aisyah nelpon saya, orang dari mana-mana minta naskahnya, sampai ada yang datang ke DPR minta naskah dan sebagainya. Nah biasanya di sidang MPR, yang membaca itu duduknya di Komisi Pertanggungjawaban Presiden. Kan yang dibacain pertanggungjawab Presiden. Tapi saya tahu diri, saya ini cuma anggota. Pasti yang di situ kan yang boleh ngomong ketua-ketua. Saya paling suruh diem doang, ngapain saya diem loh. Akhirnya saya keluar, saya cari mana yang masih kosong. Yang kosong rupanya GBHN. Di GBHN ini rupanya sisa-sisa orang. Karena yang udah pintar-pintar kan milih ini. Nah udah saya masuk situ. Apa yang terjadi? Nah di sini kepekaan kita, asyidda alal kufar itu dibutuhkan. Jadi waktu dibacakan oleh pimpinan sidang, seluruh warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Bagus. Tapi tiba-tiba orang Kristen angkat tangan, kan dua ada partai Kristen. Iya. Saya lihat orang Kristen angkat tangan, saya angkat tangan lagi. Bodoh, dia mau ngomong apa ntar gue. Luar biasa. Jadi itu asyidda alal kufarnya itu saya nggak tahu dia mau ngomong, tapi saya angkat tangan. Apa yang dibilang? Pimpinan saya minta kalimat ini dilengkapi dan mendirikan rumah ibadah sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Saya udah tunjuk tangan. Pimpinan, saya rasa kalimat pertama itu sudah lengkap. Kalimat yang kedua itu sudah ada di dalamnya. Mau diriin rumah ibadah apapun boleh. Rumah tuyul juga boleh, Bu, asal yang penting ada pengikutnya. Saya bilang gitu. Dia angkat tangan, saya angkat tangan lagi. Dia jawab saya. Dia langsung ke saya. Ibu, kenapa saya minta harus tertulis secara eksplisit? Karena agama kami Nasrani. Bikin rumah ibadah harus izin sana. Ujungnya kami nggak dapat izin. Gubernur pulang haji, bikin masjid. Kakanwil pulang haji, bikin masjid. Mana keadilan? Saya jawab lagi. Ibu, kenapa ibu tidak dapat izin? Karena ibu mendirikan rumah ibadah di satu tempat, tidak ada satupun manusia yang seagama dengan rumah ibadah yang ibu bangun. Jangankan satu, Bu, setengah orang aja nggak ada. Luar biasa. Tapi kami umat Islam 40 orang wajib berjamaah. Gubernur pulang haji, dia punya duit 3-4 orang, bikin masjid, boleh. Karena memang ada jamaahnya. Nah, gitu. Jadi aku di situ. Dan terus akhirnya kita berantem berdua. Yang bapak-bapak kiai segala macam partai Islam cicing sadaya anak ge. Sampai akhirnya pimpinan sidang mengerti saya, dia orang anak PI siapa itu yang ketua di Menteng Raya. Skor sidang, di skor saya gebukin semua. Pak, nggak tertulis aja mereka sembarangan bikin gereja, apalagi tertulis. Ini payung hukum, tahu nggak Pak? Jadi hal yang kayak gitu tuh yang saya wanti-wanti. Ini bapak-bapak pada jadi anggota DPR tapi nggak kepekaan terhadap yang kayak gitu tuh nggak ada. Nah saya yakin Alfian punya kepekaan yang kayak begitu, lebih-lebih lagi dia sih orangnya pasti. Ya, sekarang gimana Bu? Buat yang akan jadi nih Bu. Yang akan jadi pesan buat semua yang jangan tergiur dengan uang. Kita tetap punya prinsip. Karena yang namanya kita, apalagi sekarang gajinya gede. Dan setiap reses dapat 2,5 miliar, harusnya dikembalikan lagi pada orang pemilih dia kan. Ini nggak ada yang datang, kemarin datang minjem gedung Aisyah cuma menghasil 500.000 ya Allah. Sewanya. Saya bilang terserah, pokoknya terserah kamu kasih berapa. Jadi artinya padahal kan dia punya dana 2,5 miliar, berikanlah pada orang yang pernah memilih dia kan, apakah dibangun masjid atau bangun apa. Nah jadi Ananda nanti kalau jadi jangan tergiur oleh uang, karena yakin Allah akan kasih uang kita dari tempat lain. Saya waktu itu di Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, itu duitnya banyak, tapi saya nggak suka. Tiap saya dengar bendera merah putih harganya 84 juta, satu bendera 700.000. Ini bahannya bahan apaan? Bahan sutra apa bahan apa? Akhirnya saya nggak kuat, saya keluar. Saya pindah yang nggak pakai duit, yang badan musyawarah. Tiba-tiba hari pertama saya nggak hadir, saya dikejar sama anak PDI. Bunda, kok Bunda nggak hadir sih? Tadi nggak enak lu nggak ada Bunda. Kaget juga semua. Kalian brengsek, semuanya kalian markup. Itu dosa tahu nggak? Saya marah-marahin dia kan. Bunda, kalau ada Bunda, abis Bunda ngomel, tadinya kita mau ambil semuanya, masih kita sisain 30%. Tuh ngomong. Nggak lama orang Golkar juga gitu, ngomongnya sama. Oh berarti ada bagusnya juga kita di situ ya, buat inget-ingetin dia. Jadi artinya kita jangan terpancing dengan uang. Uang yang kita terima itulah hak kita. Jangan pula kita mau mengambil hal-hal yang menjadi haram. Saya yakin kalau kita orang
Kalau kader-kader yang memang model Alfian, insya Allah nggak tergiur lah. Karena saya pernah waktu jadi panitia pendirian Kepulauan Riau, itu saya diantarin duit. Tuh bapak ngejar-ngejar saya, nggak pernah dapat. Pas saya mampir ke ruangan, mau ke ruang sidang, ibu sebentar, bu, sebentar. Kenapa? Ibu berhari-hari loh saya ngejar ibu di sini, ibu nggak ada melulu, nggak dapat melulu. Kenapa? Ini bu ada titipan dari Pak Wali Kota Kepulauan Riau. Apa? Dikasih sekepak uang. Emang semuanya dikasih, saya bilang. Semua anggota dikasih. Enggak. Iya deh, gitu. Oh ya, maaf. Ini saya bawa pulang. Saya nggak jadi orang kaya. Tapi kamu pulang, saya nggak jadi orang miskin. Udah saya segini aja, saya bilang. Jadi saya berani menolak. Banyak orang mau kasih uang, tapi saya yakin. Bahkan ada kepala kami waktu saya masih di Depsos itu. Kenapa dikasih? Untuk apa, Pak? Saya suka sama kamu. Stop lagi. Suami saya memberi ini lebih besar dari ini, Pak. Maaf, saya tinggal. Kita jangan biasain doyan duit. Itu kerja saya dulu di kantor. Ibu-ibu kerjanya minta traktir. Ibu kan habis gajian, kenapa jadi traktir? Ibu telepon istrinya, boleh nggak ibu dijajanin sama istrinya? Jangan-jangan istrinya ditabok tadi minta duit nggak dikasih. Belanjain ibu, haram tahu. Kerjaan aku begitu, Alfian. Aku tahu dia banyak yang demen, apa banyak yang benci tuh kalau begitu. Sampai waktu di DPR, istri-istri anggota DPR PAN saya tanya, ibu-ibu pada ngapain kalau pagi? Ngantar anak sekolah, Bu. Terus di rumah, jadi sekretaris bapak. Jangan kasih bapak punya sekretaris orang lain. Ibu aja jadi sekretaris. Anak pulang sekolah bawa ke sini, ajarin di sini. Ada ruangan khusus, ada ini, ada ini. Itu bapak-bapak tahu digedek banget kali sama Bu Nurjati. Kagak bisa manggil perempuan cantik yang para roknya segini, dadanya segini. Bener. Ya Allah, jangan nak. Iya. Bu itu kalau buat apa namanya ngesahin RUU bener Bu? Itu ada yang ngasih duit gitu? Iya. Waktu undang-undang perlindungan anak aja tuh perempuan-perempuan feminisme dari ruang kita rapat sama ke WC dia pada jajar di situ. Bujukin kita, ibu nanti ibu tulisin enggak, saya bilang gitu. Ada duitnya. Itu baru yang baru kita masih di pansus begitu. Duit berkeliaran emang. Emang ini apalagi iya, nah, feminisme itu kan juga kebanyakan orang-orang kafir. Dia pakai, saya udah besar nominal yang dia siapkan, Bu. Ya di atas juta-juta. Oh. Nah, apalagi sekarang kan main cek. Iya. Waktu apa ya saya dikeroyok itu waktu undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Saya bilang sama pejabat wakil-wakil menterinya, Ibu kalau ini disahkan ibu kan naik pangkat ya. Saya nggak butuh Bu, rumah tangga orang banyak berantakan gara-gara ini. Saya dikeroyok sama pengacara, jaksa. Dikeroyok saya akhirnya saya masuk ke lift, saya naik turun berdoa terus, ya Allah tolong aku Tuhan, ini untuk agamamu Tuhan, musuhku orang pintar-pintar semua. Tuh, di lift aku turun naik aja main buat berdoa, terus baru masuk ruang sidang. Karena saya dicecer sama mereka, ada polisi, itu waktu itu minta supaya saya menyetujui. Jadi mereka main duit, main ancam, main apa itu ada. Pemirsa, kita sampai kepada sebuah pengalaman yang mungkin membuat saya dengan tim bisa jajak sampai ketemu maghrib di sini nih. Kita mohon pamit Bu, dengan segala permohonan maaf mengganggu istirahat Ibu, membuat Ibu yang harusnya santai-santai mungkin lagi tadarusan atau menuntaskan khatam Qur'annya. Tapi ini tetap nama acara kita Uat Bertamu. Ini akan menjadi prisma, apalagi sebentar lagi juga Hari Bangkit PII, ya kan? Harba PII kan tanggal 4 Mei tahun 1947, berarti 75-an atau 76 PII berulang tahun. Mudah-mudahan bagi pemirsa yang bisa menyimak dari tadi, ini salah satu kader PII yang sampai hari ini, sampai di usia seperti ini, berapa umur sekarang Bu? 72 lewat 4 bulan. Nah, 72 4 bulan. Ya, dan saya selisihnya kurang lebih 20 tahun dari Ibu. Terima kasih buat Bu Nurdiati Akma. Kami mohon pamit, dan buat saudara pemirsa yang berbahagia, kita akan berjumpa dengan Uat Bertamu atau sesi-sesi lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.